Setahun lalu kalian udah punya Poco X6 Pro atau kalian baru saja beli Poco F6 ini 6 bulan atau ya 8 bulan lalu gitu ya. Dan apakah sekarang kalian butuh untuk ganti upgrade ke Poco X7 Pro? Langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini dan kali ini kita akan membahas untuk beberapa orang yang mempertimbangkan apakah mereka akan upgrade dari Poco X6 Pro atau Poco F6-nya ke Poco X7 Pro. Oke, langsung aja ya guys. Ini video ini akan lebih khusus ke orang-orang yang bingung gitu ya. Apakah saya harus upgrade kalau saya udah punya X6 Pro atau F6? Nanti di akhir video saya juga akan beri saran apakah kalian untuk saat ini kalau misalnya budgetnya terbatas gitu ya, apakah harus nunggu nambahin duit untuk nambah ke X7 Pro atau langsung aja beli F6 atau X6 Pro. Nah, sekarang kita akan ke yang pertama dulu, yaitu apakah kalian harus upgrade jika device kalian ini X6 Pro atau F6. Oke, untuk pertama-tama yang ingin saya katakan adalah jawabannya tentu saja tidak guys, karena X6 Pro dan juga F6 ini unitnya udah sangat capable banget dan saya nggak merasakan perbedaan yang cukup signifikan untuk upgrade performanya kalau di X7 Pro ini. Jadi kalau device kalian udah X6 Pro atau F6 itu kayak nggak ada perbedaan ya, karena unit yang ada di Indonesia X7 Pro ini sendiri itu kalau secara Antutu score saya tes itu cuma 1,5an ya. Dimana ya kayak di limit gitu ya. Harusnya dia bisa mencapai 1,7an secara performa. Tapi di Indonesia ini sendiri kalau nggak pakai kipas gitu, dia kemarin saya coba untuk Antutu tesnya itu cuma 1,53 juta. Dimana itu mirip-mirip banget dengan X6 Pro maupun F6 guys. Nah, meskipun dia juga 1,7 juta, anggap aja dia dapat full gitu ya untuk performanya 1,7 juta. Menurut saya 1,4 juta di X6 Pro dengan 1,7 juta di X7 Pro pun itu kayak upgrade-nya tipis-tipis kalau kalian buat untuk mau main game atau main game-game yang berat-berat gitu. Mungkin perbedaannya hanya nggak sampai 10 FPS gitu ya. Dimana menurut saya kalau kalian berusaha untuk upgrade, kalau bedanya nggak sampai 10 FPS, bahkan nggak sampai 8 FPS, itu kayak rugi banget gitu guys. Mending kalian nunggu 1 atau 2 tahun lagi, mungkin perbedaannya bisa belasan gitu, atau mungkin 20 lebih untuk FPS-nya ya, perbandingannya. Nah, jadi kalau kalian ingin upgrade karena power, menurut saya nggak banget gitu. Jadi itu adalah saran saya buat orang-orang yang pingin upgrade karena powernya untuk main game. Nah, tapi ada satu hal lagi kalau misalnya kalian pingin upgrade karena gimmick-gimmick lainnya. Contohnya adalah Gorilla Glass 7i, lalu juga baterainya yang 6000 mAh, lalu juga suhunya yang lebih adem, lalu juga ada IP68 ratingnya, dan lain-lain. Nah, kalau kalian pingin upgrade demi suhu yang lebih adem dan juga baterai yang lebih tahan lama, mungkin Poco X7 Pro ini boleh juga untuk kalian pertimbangkan. Karena menurut saya suhu dan juga baterainya itu sangat beda banget ya feel pakainya kalau saya bandingkan dengan F6 maupun X6 Pro. F6 malahan paling boros menurut saya. X6 Pro itu ya nggak seberapa boros, tapi menurut saya juga lumayan boros. X7 Pro ini lumayan awet dan tahan lama menurut saya, karena saya main game AAA aja 30 fps high itu lama banget dan ya nggak sampai mati, bahkan sisa 9% masih ya. Jadi bener-bener capable banget untuk baterainya ini, tahan lama banget. Dan untuk suhunya ini bener-bener adem banget. Udah pasti lebih adem daripada F6 karena F6 itu panas banget dan lebih adem daripada X6 Pro. Padahal X6 Pro menurut saya juga udah lumayan adem. Itu kalau dari segi baterai, suhu dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah kalau kalian mau upgrade demi kameranya, saya sarankan jangan. Karena ya F6 itu kameranya mirip-mirip dengan X7 Pro, apalagi kalau dalemannya itu sama ya, Sony IMX882. Jadi kalau di low light juga lumayan bagus. Meskipun begitu, kalau dibandingkan dengan X6 Pro, low lightnya itu memang terlihat jauh ya bedanya. Tapi untuk urusan kamera di pagi, siang hari, dan sore hari, X6 Pro tetap terlihat bagus juga ya.
Dan juga untuk kamera depan selfie-nya malahan bisa 60 fps di Poco X6 Pro. Jadi untuk upgrade dari kameranya ini tidak seberapa signifikan menurut saya. Kalau kalian ingin upgrade ke kamera yang lebih bagus, X7 Pro ini nggak worth it. Karena ya kameranya tidak melompat sejauh itu ya guys. Nah jadi kesimpulannya gimana? Oke, kesimpulan saya adalah kalau kalian udah punya X6 Pro dan F6 itu sebetulnya nggak worth it untuk lompat ke X7 Pro. Karena saya yakin untuk X8 Pro atau F7 atau nanti ada F8 itu pasti performa di kamera, performa di suhu smartphone-nya, lalu juga baterainya itu pasti lebih bagus lagi daripada pendahulunya guys. Jadi tentu saja ya guys, nanti pasti ada peningkatan yang lebih signifikan lagi. Dan menurut saya X6 Pro dan F6 itu bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Jadi sampai tahun ketiga pun saya rasa masih oke-oke aja karena chipsetnya itu kenceng dan semuanya itu udah oke banget. Kecuali kamera, karena kameranya memang tidak sampai yang wow banget. Itu lumayan oke tapi tidak sampai yang terlalu wow. Ya, untuk urusan kamera kan tidak di ranahnya Poco memang. Mereka lebih ke arah performanya. Jadi untuk urusan performa, saya nggak sarankan kalian untuk upgrade ke X7 Pro. Nah lalu kira-kira gimana bang kalau misalnya smartphone saya F5 atau X5 Pro? Apakah saya worth it untuk upgrade ke X7 Pro? Jawabannya adalah iya dan tidak. Untuk X5 Pro ini worth it banget. Kalian upgrade ke X7 Pro itu udah kayak dewa ya. Loncatannya hampir 3 kali lipat daripada X5 Pro guys. Karena loncatan ke X6 Pro itu 2,5 kali lipat. Tapi kalau ke yang X7 Pro itu udah kayak 3 kali lipatnya ya. Nah, tapi kalau untuk F5 itu tergantung kalian. Karena F5 menurut saya upgrade terbesarnya itu justru di kameranya. Karena kamera dari F5 itu benar-benar jelek banget menurut saya. Kurang bagus apalagi untuk low light-nya. Ini kalau lompat ke X7 Pro udah enak banget. Dan untuk performanya sebetulnya F5 itu juga lumayan naik ya. Naik kira-kira 600.000 atau 500 ribuan kalau kalian beli ke X7 Pro. Tapi concern saya adalah kalau misalnya kalian suka bermain game-game dari emulator, nah F5 itu menggunakan Snapdragon di mana untuk nyari driver dari GPU-nya itu jauh lebih gampang daripada X7 Pro. Apalagi X7 Pro ini masih baru guys, nggak mungkin ada driver GPU yang langsung keluar untuk memainkan game-game emulator. Intinya kalau selama kalian nggak main game emulator dari F5 itu worth it untuk kalian lompat ke X7 Pro. Dan kalau kalian nggak oprek-oprek ya, seperti ada yang viewer saya yaitu Mas Panda itu suka banget ngoprek-ngoprek OS-nya, kernelnya. Itu kalau kalian lompat ke X7 Pro, wah susah itu untuk oprek-oprek kernel dan juga OS-nya. Jadi F5 kalau alasannya bukan keduanya itu, kalian worth it banget untuk upgrade ke X7 Pro. Tapi kalau selama kalian alasannya pingin ngoprek OS, kernel, atau install emulator, itu nggak worth it untuk lompat ke X7 Pro. Mending kalian nunggu sampai Poco F7. Karena biasanya Poco F series itu selalu menggunakan Snapdragon. Gitu ya guys. Nah untuk yang sebelum dari X5 Pro atau sebelum-sebelumnya kalian HP-nya lebih jadul lagi guys, apakah worth it? Ya jelas worth it banget guys. Ini udah kayak spek dewa, harganya harga kuli gitu ya. Jadi bener-bener wow banget. Dan untuk spek-spek yang lainnya itu bagus banget guys. Jadi worth it banget kalau kalian masih misalnya X3, X3 Pro, F4, F3 atau Redmi Note ini juga worth it banget. Bahkan kalau dibandingkan dengan Redmi Note yang 14 Pro Plus tahun ini pun ini masih tetap worth it untuk dibeli karena ya performanya itu guys. Kalau kalian nggak lihat ke kameranya ya. Ya jadi itu yang bisa saya bagikan pada kalian di hari ini ya guys. Terutama karena memang harganya 4 jutaan. Ini bener-bener wow banget. Cuman buat kalian yang masih bingung, kalian bisa lihat video ini dan memikirkan lah ya kira-kira gimana. Oh ya, ada satu hal lagi buat kalian yang udah punya budget 4 juta sampai 5 jutaan, anggap aja budgetnya 4 juta. Apakah worth it
beli Poco F6 atau X6 Pro atau X7 Pro. Misalnya yang X6 Pro dan F6 itu second dan X7 Pro-nya ini masih baru. Apakah worth it untuk beli X7 Pro? Saran saya, kalau budgetnya cuma 4 jutaan, langsung aja sikat X7 Pro. Jangan X6 Pro, karena X6 Pro kalian pasti bisa dapat di harga 3 jutaan. Tapi X7 Pro ini jauh lebih bagus di segala sisinya. Terutama paling worth it adalah baterai dan suhunya. Ini bener bagus banget guys. Dan juga fast chargingnya yang udah 90 watt itu kenceng banget. Nah, kenapa saya nggak sarankan ke F6 yang second guys? Karena F6 ini menurut saya agak panas. Suhunya terus terang panas dan baterainya boros banget. Jadi kalau menurut saya mending langsung ke X7 Pro. Kalau kalian nggak suka ngoprek dan nggak main emulator. Karena juga di sini masih IP rating kalau nggak salah 64 atau 54, saya lupa. Jadi lebih tahan air di Poco X7 Pro ini. Dicelup-celupkan selama beberapa menit di kedalaman 1 meter pun masih aman gitu ya. Kecemplung dikit masih aman. Jadi ya ini udah bagus banget. Kameranya juga sama dengan F6 IMX882 dan juga punya 2 kamera ya. Kalau kalian lihat di sini sama kameranya ya, ada 2. Nah, jadi itu sih pendapat saya tentang kegalauan kalian. Apakah saya harus upgrade? Kalau punya uang 4 jutaan harus beli X7 Pro atau worth it F6 atau X6 Pro. Nah, jadi jawaban saya adalah langsung beli X7 Pro. Yang tentang kalau punya budget 4 jutaan. Nah, untuk yang punya X6 Pro dan F6, mending jangan, hold dulu. Karena kita juga nggak tahu F7 nanti gimana. Mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang hal ini guys. See you guys di video selanjutnya. Ya, tahun ini lumayan gampang sih. Karena ya, kalian kalau punya budget 4 juta, udah pasti X7 Pro menurut saya. Tapi kalau budget kalian 3 juta, ya mending second-nya Poco X6 Pro. Karena itu harga 3 jutaan paling gila sih untuk second-nya di tahun ini. Ya mungkin itu aja.